Selamat sore bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada sore hari ini, God's Word Ministry. Saat ini sebelum kita akan memulaikan Bible meeting kita pada sore hari ini, kita akan awali dengan doa buka. Tetapi sebelumnya saya hanya ingin menginformasikan bahwa mulai pada saat ini, Bible meeting yang akan kami adakan adalah bertemakan tentang kesehatan sampai sekitar bulan November. Jadi kami sangat mengundang bagi kita semua untuk bisa bergabung dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saat ini kita akan memulaikan Bible meeting kita pada sore hari ini. Mari kita awali dengan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu saja, kami bisa sampai di saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami hanyalah orang-orang yang berdosa, yang kami mencoba dengan sangat untuk dapat menuruti hukum-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Terlebih khusus saat ini kami akan memulaikan pembahasan mengenai tema kesehatan yang akan dibawakan oleh saudara kami, Daryl Togas. Tolong Engkau bersama-sama dengan kami, terlebih khusus kepada pembicara agar Engkau dapat menggunakan dia, dan dia dapat berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bagi kami juga yang mengikuti acara ini, tolong Engkau berkati, dan tolong impresikan pekabaran pada sore hari ini lewat Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mengambil keputusan setelah kami mendengar pekabaran pada sore hari ini. Inilah doa dan permohonan kami menyerahkan juga jaringan yang kami gunakan ke dalam tangan-Mu, berikanlah kami jaringan yang baik. Kami meminta semua hal ini dengan kerendahan hati, di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Imam Besar kami. Amin. Pembicara kita pada sore hari ini bernama Daryl Togas. Beliau sudah berkeluarga, dan beliau saat ini adalah seorang misionaris kesehatan. Baik, selanjutnya untuk waktu ke depan langsung diberikan kepada saudara kita Daryl Togas. Oke, terima kasih untuk God's Word Ministry ya yang telah mengundang saya, mengizinkan saya untuk dapat melayani di forum ini. Oke, tanpa panjang lebar, saya mau share screen dulu presentasi saya. Ya, oke. Apakah presentasi saya sudah bisa kelihatan dan suara saya jelas? Oke, baik. Jadi sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman yang telah bergabung dalam forum ini. Salam kenal untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung. Dan saya sangat puji Tuhan sekali ya bisa membawakan materi atau sharing lah ibaratnya ya. Sharing satu dengan yang lain mengenai dalam acara kesehatan ya, ibaratnya minggu kesehatan ya, atau dalam konteks kesehatan untuk tema-tema berikutnya. Dan mungkin saya, kalau tidak salah saya yang pertama ya untuk membagikan akan pekabaran dari Alkitab yang fokus terhadap kesehatan. Nah, karena saya yang pertama, jadi saya mau disclaimer dulu. Karena topik saya adalah mengenai hewan, apakah hewan ini penyebab penyakit. Jadi seringkali kita akan hubungkan, atau teman-teman yang menyaksikan akan topik ini pasti langsung kepikiran mungkin mengenai makanan, dan makanan vegan atau vegetarian atau plant based berhubungan dengan itu. Tapi saya mau disclaimer bahwa kalau kita berbicara kesehatan, makanan itu atau pembahasan yang saya akan bawakan sekarang ini bukan satu-satunya jalan untuk menuju sehat ya, tapi jadi ada banyak sekali, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan, dan salah satunya ya mungkin ini adalah makanan.
Ya, jadi ini bukan satu-satunya. Dan kiranya di forum ini saya juga sebenarnya hanya sharing dan biarlah kita belajar bersama-sama. Ya. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi teman-teman semua bisa juga untuk menguji ya apakah pembahasan yang saya bawakan ini benar atau tidak. Dan kalau teman-teman melihat bahwa ini benar atau baik, bisa dipegang. Tapi kalau tidak, ya itu terserah dari masing-masing kita. Tapi sebelum kita lanjut, mari izinkan saya kembali lagi untuk berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi berkati akan pembahasan ini. Kiranya apabila terang yang Engkau berikan ini dapat mengubah akan hidup kami, kiranya itulah yang akan kami lalui ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati teman-teman yang menyaksikan akan bersama-sama di dalam forum ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sorry, Oke. Dad. Ya. Ada dari komen-komen katanya suaranya boleh dikerasin sedikit. Oke, sebentar. Mungkin harus ini kali ya. Kalau ini sudah bisa kedengaran jelas? Kalau dari saya jelas. Oke. Ya, saya tidak tahu juga, mungkin di sini ada teman-teman saya mungkin yang baru bergabung di forum ini. Saya ingin menyapa dulu, mungkin ada teman saya Naomi di sini yang bergabung. Oh, oke. Mungkin masih on the way, tapi tidak apa-apa. Senang sekali ya. Nah, jadi kita berdasarkan dari 1 Tesalonika 5:21, kita itu harus uji segala sesuatu dan kita harus pegang yang baik. Nah, jadi teman-teman bisa melihat apakah ini mitos atau fakta mengenai daging penyebab penyakit. Pada tahun 2008, Dr. Michael Greger. Ada yang pernah kenal Dr. Michael Greger ini? Pernah baca mengenai buku-bukunya atau artikelnya? Jadi Dr. Michael Greger ini, dia pada tahun 2008 dia pernah berkata bahwa ke depan nanti itu akan ada pandemik menurut dia. Karena apa? Karena gaya hidup orang di zaman ini sudah merefleksikan ke depan akan ada pandemik. Dan bahkan dia sampai jelas dia katakan sampai kita itu akan kesusahan untuk stok tisu, karena dia orang Amerika ya, jadi dia bilang sampai kita itu di rumah akan berkurung di rumah atau isolasi selama 3 bulan dan tisu itu akan menjadi isu. Nah, dan akhirnya hal itu terjadi. Ini di tahun 2008, Dr. Michael Greger. Saya tidak akan putar videonya, bisa lihat di YouTube saja. Nah, baru juga ada ini ya, mungkin sudah pernah lihat ya video tentang Bill Gates tahun 2015. Dia warning bahwa sejak tahun 2015 dia telah katakan bahwa akan ada pandemik yang akan terjadi disebabkan karena virus. Nah, itu tahun 2015. Jadi dan menarik, pada tahun ini 2019 itu telah terjadi. Nah, yang membuat saya lebih menarik lagi adalah sebuah tulisan di dalam buku dari Ellen G. White. Nah, kalau teman-teman yang baru mendengar akan nama Ellen G. White, jadi Ellen G. White ini dia mendapatkan ilham mengenai banyak sekali pelajaran mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, mengenai cara hidup, lifestyle, dan salah satu tulisan yang dia tulis sejak 1898 itu sangat, waktu saya membacanya, itu sangat, ketika saya hubungkan itu sangat related dengan keadaan kita sekarang. Nah, terkait hewan penyebab penyakit. Mari kita buktikan apakah hewan ini menyebabkan penyakit. Tulisannya itu tertulis dalam Councils on Diet and Food. Ya, kalau yang zaman
yang bahasa Indonesia waktu dulu itu namanya adalah Petunjuk Diet dan Makanan Anda. Kalau yang telah diperbarui sekarang itu menjadi Membina Pola Makan dan Diet. Bukunya ini ada di online juga kalau teman-teman mau lihat. Yang menarik dia katakan adalah, nah ini terdapat dalam chapter 22 ya, bagian 3. Dalam buku ini. Nah, tulisannya ini mengatakan bahwa kutuk Allah telah menimpa bumi ini. Dengan sendirinya menimpa dunia binatang dan semua daging. Manusia menderita akibatnya. Mereka telah bertindak melawan hukum Allah. Binatang juga menderita akibat kutuk ini. Wow. Jadi katanya kita lihat konteksnya ini tahun 1898 ya. 1898 sangat jauh sekali. Dia telah katakan bahwa kutuk Allah telah menimpa bumi ini. Karena kenapa menimpa bumi ini? Karena bumi ini telah berdosa. Kalau yang warna kuning saya garis bawahi, mereka telah bertindak melawan hukum Allah. Karena orang-orang telah melawan hukum Allah, maka kutuk dari dosa itu menimpa bumi. Dan bukan hanya menimpa kepada manusia saja, tetapi juga menimpa terhadap hewan, binatang. Dan manusia menderita akibatnya. Oke. Masih kutipan yang sama, lanjutannya. Penyakit hewan membuat makanan daging satu hal yang berbahaya. Kutuk Tuhan menimpa bumi manusia, binatang dan ikan di laut. Jadi katanya bukan hanya binatang yang di darat atau daging yang biasa mungkin dikonsumsi, tetapi juga yang di laut, ikan. Sementara pelanggaran itu hampir menjadi universal, kutuk itu akan diizinkan menjadi luas dan dalam seperti pelanggaran. Jadi katanya semakin merosot orang-orang di dunia ini, semakin melanggar akan hukum Allah, katanya itu berbanding lurus. Jadi hewan pun semakin dikutuk, katanya berdasarkan tulisan ini. Binatang dan ikan di laut. Oke, lanjutan dari statement yang sama. Nah, maka penyakit menyerang tubuh melalui makanan daging. Akhirnya, penyakit itu menghampiri manusia. Melalui apa? Melalui makanan daging. Daging bangkai binatang yang sudah ketularan penyakit itu, apa katanya yang warna orange, dijual di pasar. Tentu saja penyakit itu menulari manusia. Wah, ini menarik sekali ya. Ketika saya membaca akan tulisan ini, dan saya related, saya korelasikan dengan, kalau boleh saya katakan, sejarah dari COVID ini ya, pandemi kita ini, itu sangat erat sekali. Saya langsung mind blow gitu. Wah, gila. Yang menjadi heran saya ini, dia tulis, daging bangkai binatang yang sudah ketularan penyakit itu, di mana? Dijual di pasar. Kita tahu bersama bahwa sejarah dari COVID itu dari mana? Dari pasar Wuhan ya, di Wuhan itu. Tentu saja penyakit itu menulari manusia. Dan di sini jelas dia tulis menulari, berarti bisa saya definisikan ini juga mengakibatkan penyakit menular. Ya, ini dari pelajaran yang saya dapat. Kita ingat loh, ini sudah diamarkan sebenarnya dari tahun 1898. Luar biasa. Nah, ini saya kasih video sedikit mengenai bagaimana penyakit sejarah. Oke, saya skip aja dulu biar waktu semakin cepat. Nah, mari kita lihat epidemik terburuk yang pernah terjadi di dunia, sejarah. Ini berdasarkan the World Health Organization ya, dari WHO. Nah, di tahun 67 itu kita pernah terjadi Marburg, dan itu disebabkan oleh karena kelelawar. Tahun 76 ada Ebola. Tahun 99 ada Nipah. Tahun 2002 ada SARS. Tahun 2003 ada flu burung. Tahun 2012 ada MERS ya.
tahun 2013 ada flu burung lagi, tahun 2009 ada flu babi, ya. Baru dan akhirnya di tahun 2019 terjadi apa? COVID juga. Ini sejarah membuktikan bahwa semua pandemik atau penyakit yang terjadi itu disebabkan dari hewan, bukan dari brokoli, bukan dari kangkung, bukan dari tumbuh-tumbuhan, tapi originalnya itu berasal dari hewan. Nah, ini amaran selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan akan membawa umatnya kepada satu posisi di mana mereka tidak mau menjamah atau mencicipi daging binatang mati. Dalam waktu yang singkat, susu sapi juga akan dibuang dari daftar makanan umat Allah yang menurut segala hukumnya. Dalam waktu yang singkat juga, tidak akan aman lagi menggunakan sesuatu bahan makanan yang berasal dari binatang. Jadi sudah diamarkan dari 1898 bahwa ke depan nanti umat Allah katanya itu akan ada di satu posisi mereka itu tidak akan menjamah bahkan mencicipi daging binatang. Tentunya yang sudah mati ya. Apalagi kalau hidup sudah pasti lebih parah lagi kalau makan hidup-hidup. Nah, dan dalam waktu yang singkat juga bukan hanya makanan binatangnya tapi produk dari hewani itu pun akan akan disingkirkan seperti susu ya. Ini susu sapi. Nanti di kutipan-kutipan selanjutnya juga Ellen White mengatakan ada susu, keju, telur dan sebagainya. Itu akan ada satu masa itu tidak akan baik lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Ingat loh, ini 1898 sudah diamarkan untuk kita. Tetapi ada jaminannya di sini. Mari kita baca kutipan selanjutnya. Mereka yang percaya pada Allah dan menurut hukum-hukumnya dengan apa? Dengan segenap hati. Akan apa? Akan diberkati. Jadi orang yang menuruti perintah Tuhan dengan sepenuh hati, hukum-hukumnya, hukum kesehatan, hukum moral, hukum semuanya, itu akan diberkati. Dia ini D huruf besar sebagai merujuk kepada Tuhan, akan menjadi tameng perlindungan mereka. Jadi katanya kalau kita benar-benar menurut akan hukum-hukum Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan sendiri akan menjadi apa? Akan menjadi tameng. Jadi Tuhan yang akan menjadi tameng untuk kita. Nah, kita mungkin sudah pernah mendengar ya banyak mengenai plant-based diet atau mungkin kebanyakan orang mendengar itu vegan. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan perbedaan antara plant-based dan vegan ke depan ini. Karena berhubungan dengan binatang ya. Nah, ini jadi ada Dr. Dasat Muljiono, dia ini merupakan pakar atau ahli penyakit dalam yang terkenal di Indonesia. Mari kita lihat tanggapannya mengenai orang-orang yang tidak mengkonsumsi akan makanan hewani yang berhubungan dengan COVID-19 ini ya. Oke. Semoga suaranya bisa kedengaran jelas ya. Oh, apakah tidak terputar ya? Oke, sebentar mungkin. Saya ambil yang satu. Sambil menunggu pembicara, hanya mengingatkan kepada kita semua, sebentar akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, bisa langsung chat kepada saya untuk dibacakan atau bisa juga langsung bertanya. Terima kasih.
Oke. Saya harap ini bisa berjalan. Oh, wait. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin ada gangguan, nanti saya lanjutkan lagi. Jadi berdasarkan kesaksian dari Dr. Muljono ini yang menangani akan pasien COVID-19, dia membuktikan bahwa mereka yang pola makan mengkonsumsi akan plant-based diet itu belum pernah ada orang yang terkena COVID ya yang mengkonsumsi akan plant-based diet. Dan dikatakan dalam video ini bukan hanya mengkonsumsi plant-based diet ya. Dia katakan justru seperti New Start, orang yang rajin olahraga, orang yang waktu tidur teratur, orang yang bahagia, yang penuh bersyukur, mereka itu seperti ada tameng, seperti di blog. Nah, itu yang saya katakan seperti tulisan Ellen White yang katakan sebelumnya, bahwa Tuhan itu seperti akan memberkati kita kalau kita mengikuti akan perintah-perintahnya, termasuk hukum kesehatan. Nah, ini merupakan janji atau jaminan Tuhan juga dalam keadaan kita seperti ini. Keluaran 15 ayat 26 mengatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan akan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau kita lihat di sini, ini ada banyak sekali kata kerja ya dalam bahasa Indonesia ini. Dikatakan, jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan, pertama kita mendengar akan suara Tuhan. Baru kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Baru memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan. Baru mengikuti segala ketetapannya. Maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang engkau. Ini merupakan satu jaminan yang luar biasa. Seri kesehatan yang akan kita ikuti selama beberapa minggu ini akan kita peroleh, semua kesehatan yang kita peroleh itu jikalau kita mendengarkan, melakukan, memasang telinga dan mengikuti segala ketetapannya. Maka Tuhan itu tidak akan menimpakan penyakit kepada kita. Dan kalaupun kita terkena penyakit, ketika kita telah mengikuti akan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kalaupun kita mendapat penyakit, ada jaminan di bawah sini katakan, Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Jadi meskipun kita mungkin telah berusaha melakukan pola hidup yang sesuai, New Start lah, teman-teman mungkin telah tahu pola hidup New Start, semaksimal mungkin dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan kalaupun kita sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Oke, ini saya skip saja. Nah, mari kita lihat apakah apakah hewan merupakan penyebab penyakit. Itu mitos atau fakta. Ini adalah 10 penyebab penyakit di dunia. Ya. 10 penyebab penyakit yang ada. 10 penyebab kematian, 10 penyebab kematian. Nah, yang sebelah kiri ini di dunia dan yang sebelah kanan ini penyebab kematian di Indonesia. Mari kita lihat ya. Oke. Di dunia itu pembunuh nomor 1 adalah ischemic heart disease atau penyakit jantung.
baru disusul oleh stroke. Ini hal yang sama. Yang berbeda adalah kalau jantung itu plak atau penyumbatannya ada di jantung, kalau stroke itu adanya di otak. Jadi sebenarnya 1 dan 2 ini penyebabnya sama. Baru yang berikut adalah pulmonary disease yang di dunia dan sebagainya dan sebagainya. Di Indonesia 10 penyakit. Yang pertama yang paling tinggi itu adalah stroke. 21,1% orang itu meninggal dengan penyakit stroke. Baru disusul oleh penyakit jantung. Sama juga ya. Polanya hampir sama. Baru ada diabetes, baru ada tuberkulosis, baru ada darah tinggi, penyakit paru kronik, ada pneumonia, ada penyakit hati, ini ada kecelakaan lalu lintas di paling bawah, dan sebagainya. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan, kebanyakan dari penyakit ini sebenarnya ada berhubungan dengan makanan. Selain dari penyakit, selain dari kecelakaan lalu lintas ya tentunya. Nah, ada hubungan dengan makanan. Dan kalau makanan kita lihat, yang ada hubungannya itu dari animals. Salah satu contoh adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia adalah penyakit jantung. 17,7 orang meninggal setiap tahun itu karena penyakit jantung. Itu 31% dari penyebab kematian yang ada di dunia loh ini. Ini kalau saya sempat hitung kalau nggak salah per detik ini, per 2 detik itu ada orang yang meninggal dengan penyakit jantung. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, 71% dari total kematian di Indonesia justru disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Ya, 71%. Ini dapat dari World Health Organization Indonesian Profile 2014 kemarin. Jadi 71% orang yang meninggal di Indonesia itu karena gaya hidup yang tidak sehat. Disebabkan karena penyakit gaya hidup yang tidak sehat. Nah, termasuk apa? Termasuk yang tadi penyakit jantung, stroke, diabetes dan sebagainya. Yang sebenarnya, coba kita lihat, sebenarnya gaya hidup yang tidak sehat ini itu bisa kita cegah. Ya, bisa kita cegah. Melalui apa? Salah satunya melalui makanan. Seperti yang saya katakan di awal, soal makanan, soal hewan itu bukan satu-satunya faktor ya. Jadi orang yang vegan belum tentu dia 100% sehat. Itu saya tidak setuju. Tapi orang yang mengikuti semua gaya hidup yang sehat itu bisa saja untuk lebih sehat lagi. Nah, ini berdasarkan data yang saya dapat. Jadi ini global ranking of risk factor by total number of death. Jadi semua kasus kematian yang ada di dunia ini mereka lihat penyebab utamanya karena kenapa? Nomor 1 itu adalah dietary risk. Jadi penyebab nomor 1 adalah makanan. Itu disebabkan karena makanan. Baru yang kedua adalah high blood pressure yang juga notabene related terhadap makanan. Baru yang ketiga ini adalah tobacco atau jadi penyebab utama kematian di dunia ini yang pertama adalah dari makanan. Dan dari makanan apa yang menyebabkan kematian tertinggi adalah dari produk hewani. Nah, ini data faktor yang di Indonesia. Mari kita lihat. Faktor resiko PTM, penyakit tidak menular di Indonesia. Ini yang penyakit jantung, penyakit diabetes, stroke, dan sebagainya. Faktor resiko yang menyebabkannya adalah makan makanan yang berlemak. Nah, dan lemak ini terdapat yang berbahaya adalah lemak hewan. Itu sekitar 40,7% ya. Nah, sebelumnya. Merokok itu masih lebih tinggi daripada makanan lemak.
ini makanan yang manis masih jauh lebih tinggi juga, jadi kita harus kontrol juga ya. Mungkin pembahasan berikut akan membahas mengenai sugar atau makanan-makanan yang manis. Makan makanan dengan perasa. Nah, ini micin-micin ini ternyata merupakan salah satu faktor tertinggi juga. Dan kurang makan sayur dan buah. Wow, ini salah satu faktor resiko penyakit tidak menular di Indonesia yang tinggi. Oke, ini penyakit jantung tadi. Ini disebabkan oleh karena gaya hidup yang tidak sehat ya. Dan yang terbesar adalah dari adanya penumpukan lemak. Ini di sini di arteri kita. Nah, berdasarkan penelitian di American Journal Society dipublish, di sini mereka melihat bahwa arteri dari mereka yang mengkonsumsi akan daging ini sudah bertumpuk dengan lemak yang ada. Kalau kita tahu bersama ini disebut dengan aterosklerosis ya nantinya atau plak. Plak ini dibentuk dari lemak dari daging. Sedangkan vegetarian itu tetap ada. Nah, kalau vegetarian yang masih mengkonsumsi telur, susu, keju ya. Nah, ini mereka masih ada lebih banyak ya, lebih banyak sedikit. Sedangkan yang plant based dibuktikan berdasarkan saintis ini bukan tidak ada ya, saya katakan bukan tidak ada tapi sangat sedikit. Nah, ini ya, kutipan yang sama di buku Membina Makanan Diet dikatakan, karena itu laki-laki dan perempuan di negeri ini mengalami kemerosotan moral, darahnya kotor. Nah, kalau penyakit pembuluh darah yaitu penyakit jantung karena di darahnya kotor. Bahasa Ellen G. White-nya ini dikatakan darahnya kotor. Kalau ditransfer ke sekarang itu adalah aterosklerosis ibaratnya. Dan penyakit berkembang dalam tubuh mereka. Ini disebabkan karena makanan dari daging. Karena makanan daging banyak yang meninggal, mereka tidak mengetahui sebabnya. Dan ini sudah sangat dibuktikan oleh saintis ya, oleh saintis. Dan yang menjadi hal yang unik di sini dikatakan mereka tidak mengetahui sebabnya. Bagaimana mungkin? Nah, karena bisa saja karena kurangnya edukasi ya, kurangnya belajar. Makanya ini adalah forum yang tepat di mana kita itu belajar. Kita saling belajar termasuk pelajaran kesehatan. Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah meninggal, mereka tidak tahu bahwa mereka terkena penyakit yang disebabkan oleh hewan yang bisa membunuh. Dan ini terbukti dengan apa? Penyakit nomor 1 di dunia yang membunuh orang bukan corona, bukan COVID, tapi penyakit jantung. Dan itu disebabkan karena produksi hewan, konsumsi dari hewan. Mungkin ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat 25 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa makanan hewan itu fine-fine aja. Maksudnya mungkin tidak berpengaruh terhadap tubuh kita ya, fine-fine aja. Tetapi ujungnya ternyata itu menuju maut. Dan telah dibuktikan oleh sains dan juga bisa dibuktikan oleh keluarga kita sendiri. Coba angkat tangan di sini atau boleh respons keluarga yang meninggal karena penyakit jantung, stroke, diabetes. Dan lihat bagaimana tipe makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang terdekat kita. Kita tidak perlu research untuk yang jauh-jauh. Kita lihat saja keluarga kita. Pasti apa yang dimakan itu mengandung makanan hewani. Ya. Oke. Mungkin saya lanjut di slide sini.
Oke, ini statement berikutnya dari Ellen G. White. Jikalau kebenaran diketahui, kebenaran itu tidak akan bersaksi bahwa daging binatanglah yang membawa kematian. Tidak enak memikirkan makanan daging. Hanya memikirkan saja, kata dari Ellen G. White, itu tidak enak. Tetapi ada sesuatu selain ini. Dengan memakan daging, kita memakan daging yang sudah ketularan penyakit. Ini menanam benih kebusukan di dalam tubuh manusia. Wow. Jadi katanya, jangankan kita memakan, kita memikirkan saja sebenarnya itu sudah tidak enak. Saya pernah masuk di rumah jagal kalau nggak salah, rumah pemotongan hewan. Saya pernah masuk. Saya melihat saja, waduh itu saya tidak bisa makan 2 hari. Bagaimana hewan itu dibunuh untuk dijadikan makanan hanya karena selera kita mungkin. Dan selain itu juga bisa ketularan penyakit. Oke, ini berita dari indoson.id. Maret kemarin mengatakan warga Jepang mulai berburu makanan vegan, makanan yang tidak mengandung hewan ya. Kapok, apakah karena mereka kapok makan daging? Nah, jadi warga Jepang sudah berburu makanan tanpa daging. Fake meat on menu as China reopen restoran. China juga akhirnya sekarang membuka restoran mereka, tapi mereka menggantikan dengan makanan transisi. Kita sebutkan transisi, yaitu fake meat, daging dari susu dari kedelai dan sebagainya. Jadi mereka sudah kapok makan daging. Nah, ada sekitar 300 dokter argu di Inggris mengatakan bahwa lebih baik kita merubah pola makan kita menjadi pola makan tanpa hewani untuk mencegah pandemik yang akan datang. Kalau kita masih mengkonsumsi daging, katanya dari dokter-dokter ini, ke depan nanti kita bisa saja akan terkena pandemik lagi. Saya sudah katakan di awal tadi, sejarah pandemik, histori pandemik yang terbesar di dunia diakibatkan oleh hewan. Dan kalau kita tidak merubah, ini para dokter katakan, kalau kita tidak merubah pola hidup kita, ke depan pasti akan ada lagi COVID 2023 atau apalah namanya sebagainya. Jadi mereka percaya kalau tanpa hewan itu bisa akan stop akan pandemik yang seperti ini lagi. Dari Euronews mengatakan the best way to prevent future pandemic like coronavirus, stop eating meat and go vegan katanya. Cegah virus corona, kompas.com. Yang kemarin nih, April tanggal 23, cegah virus corona, warga Cina dan Hong Kong beralih ke makanan vegan. Oh, ini Serena. Ya, ini mungkin kutipan kedua terakhir dari Ellen G. White. Dia katakan, jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup orang Kristen. Jadi selagi masih ada tumbuhan untuk dimakan katanya, kenapa kita harus mencabut nyawa orang lain? Nah, kalau kita berpikir terus, kalau misalnya fakta menunjukkan bahwa hewan merupakan penyebab penyakit dan bisa mematikan kita, terus kita mau makan apa dong? Nah, berdasarkan dari tulisan ini, dan kalau teman-teman baca Kejadian 1 ayat 29, situ sangat jelas ya, makanan mula-mula. Di situ, di dalam biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran terdapat semua unsur makanan yang kita perlukan. Jadi semua ya, tidak terkecuali katanya. Semua unsur makanan yang kita perlukan. Jikalau kita menghampiri Allah dengan kesederhanaan pikiran kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan kesederhanaan pikiran kita, Dia akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi, yang bebas dari makanan daging. Jadi katanya,
kalau kita dengan kesederhanaan pikiran kita, dengan maksudnya kesederhanaan mungkin dengan kerendahan hati ya, dengan kerendahan hati kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya telah mengikuti seminar kesehatan bahwa ternyata di dalam daging itu penuh penyakit. Terus bagaimana sekarang? Kita datang berdoa sama Tuhan, kita serahkan, merubah pola hidup kita menjadi sehat sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengajari kita bagaimana cara memasak makanan tanpa daging. Tuhan yang akan ajari. Saya bersaksi bahwa saya dulu itu tidak tahu memasak sama sekali. Ketika saya merubah untuk mengikuti reformasi makanan ini, tidak tahu dapat dari mana lah ide-ide, saya serahkan sama Tuhan. Akhirnya perlahan demi perlahan saya akhirnya bisa meracik makanan yang sederhana, simple food, tanpa makanan hewani. Dan itu telah terbukti dalam kehidupan saya. Jadi teman-teman jangan takut ya. Kalau mau merubah akan pola hidup, pola makan, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, kita datang sama Tuhan, dengan kesederhanaan pikiran Tuhan bahkan akan mengajari. Karena Tuhan itu the best chef mungkin ya di dunia ini dan di surga. Karena dia yang menciptakan semua makanan kita. Dia akan mengajari kita bagaimana cara memasak makanan yang sehat. Oke, Keluaran 19 ayat 5. Aduh, mungkin agak kabur sedikit ini. Ini mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi, kenapa kita harus sehat, saudara-saudara atau teman-teman? Kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan? Karena kita ini adalah aset. Kita ini merupakan aset satu-satunya Tuhan yang Tuhan punya untuk kita. Kita ini merupakan harta kepunyaan kita. Kalau kita bisnis, bagaimana orang mau menanamkan investasi kepada bisnis kalau dia lihat bisnis itu sakit-sakitan atau rusak atau cacat? Orang tidak akan percaya. Begitu juga dengan kita. Kita ini merupakan bisnis, merupakan investasi terbesar dari Tuhan. Jadi hal itu yang mendorong juga untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi dalam segala hal sebenarnya kita ini merupakan aset dari Tuhan ya. Makanya kita harus sehat juga. Health is the best investment. Ini video juga, tapi oke, mungkin itu saja pemaparan yang saya ingin sampaikan. I don't want you to think like me, I just want you to think. Pilihan ada di tangan kita untuk menjawab mitos atau fakta, saya serahkan kepada diri kita masing-masing. Tapi berdasarkan sains dan beberapa tulisan yang ada, bagi saya itu merupakan hal yang fakta. Dan kiranya Tuhan bisa memberkati. Saya lebih suka untuk tanya jawab. Semakin banyak pertanyaan, saya semakin suka karena bisa saling belajar satu dengan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Daryl. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Sejauh ini ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, saat ini nampaknya menjadi vegan lebih mahal dan sulit daripada tidak. Apakah lebih baik kita bertarak saja? Oke. Menjadi vegan mahal maksudnya ya? Katanya. Oke. Sebenarnya saya ingin luruskan dulu ya mengenai vegan. Karena banyak misperception atau miskonsepsi mengenai vegan ini ya.
Kalau jadi istilah yang terbaik kalau kita berbicara soal kesehatan itu sebenarnya bukan vegan. Karena vegan secara definisinya itu merupakan gaya hidup seseorang yang tidak mengeksploitasi hewan dalam bentuk apapun, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk hiburan, dan sebagainya. Sedangkan terms yang cocok untuk digunakan dalam kesehatan biasa kita gunakan itu adalah plant-based diet atau whole food plant-based diet. Mungkin teman-teman pernah dengar. Kita bisa menjadi tidak sehat meskipun kita vegan. Ini ya sekali lagi, kita bisa menjadi tidak sehat meskipun kita vegan. Karena kenapa? Yang penting kan bukan mengandung animals, bukan mengandung hewan. Kita makan contoh potato chips, tentang apa potato chips? Ya, potato chips. Kita makan Indomie, kita makan goreng-gorengan. Itu semua vegan, tapi belum tentu itu sehat. Jadi sekali lagi. Karena vegan itu gaya hidup secara keseluruhan ya, ya termasuk makanan juga. Tapi kalau mau sehat, kita juga bisa menjadi vegan dan bisa menjadi sehat. Ya. Nah, untuk terms yang digunakan adalah whole food plant-based diet. Jadi whole food plant-based diet ini lebih merujuk kepada makanan yang kalau Ellen White katakan itu makanan yang sederhana dan utuh. Jadi tidak begitu banyak proses food atau makanan yang diproses itu seringkali tidak ada. Itu disebut dengan plant-based, makanan utuh. Nah, sekarang jadi sudah bisa dibedakan kan antara vegan dan plant-based. Jadi saran saya kalau mau sehat, hanya sehat saja sebenarnya gunakan terms plant-based atau whole food plant-based. Nah, mahal dan murah. Sebenarnya makanan whole food plant-based itu tidak mahal-mahal amat ya. Mungkin yang mahal adalah bagaimana cara kita comparison antara. Jadi begini, pekabaran vegan, kalau saya pekabaran vegan itu seringkali kita adopsi dari luar negeri, kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang mengambil pekabaran vegan itu dari luar negeri. Dan gaya hidup luar negeri itu seperti mungkin oats, atau buah stroberi, atau spaghetti, pizza almond. Orang kepikiran vegan itu seperti makanan menu-menu itu, padahal tidak. Sebenarnya tahu, tempe, kacang merah, kacang kedelai, jamur, itu sangat murah, terjangkau. Kalau mau lihat, saya ada postingan, saya comparison antara makanan hewani dan makanan nabati. Itu comparisonnya sangat berbeda jauh. Mungkin bisa saya tunjukkan ya, biar bisa dipercaya. Sebentar ya. Oh, mungkin tidak ada di atas ini. Nanti bisa lihat saja di Facebook saya. Saya ada list comparison antara harga vegan, harga plant based dengan harga daging. Saya kasih contoh ya. Daging ayam 1 kilo kena berapa? Siapa yang masih makan ayam sini? Atau daging sapi? Itu mungkin sekitar 50-an ribu ya, 50 ribu atau 40-an ribu. Tempe, tahu 1 kilo itu cuman mungkin 10 ribu atau 12 atau 13 ribu. Itu sebenarnya jauh lebih murah. Yang penting kita itu harus seimbang dan variasi. Jadi variasi yang penting. Dan untuk orang Indonesia yang paling bagus adalah kita cari dulu makanan-makanan yang lokal. Seperti pepaya, pisang, nenas, apalagi semua buah-buahan yang lokal kita cari dulu. Nasi, kita nggak perlu vegan untuk makan spaghetti atau apa. Kita kan punya nasi. Nasi yang terbaik adalah beras pecah kulit. Ada beras coklat, ada beras
merah, ada beras hitam, dan itu variasi kita bisa dapat. Dan orang non-vegan pun makan konsumsi beras juga kan. Nah, untuk proteinnya paling banyak itu di kacang-kacangan. Kacang merah, kacang hijau, itu menurut saya harganya sangat relatif. Jejamuran yang ada, jamur kancing, jamur apa itu masih jauh bisa terjangkau. Yang membuat mahal adalah menurut saya kalau kita sakit. Nah, itu masih jauh lebih mahal daripada ketika kita mencoba untuk pola hidup plant-based diet. Menurut saya itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ada beberapa petinggi atau pimpinan kita seorang vegan, namun ternyata terkena juga beberapa penyakit, bahkan ada yang terpaksa kakinya diamputasi. Bagaimana ini? Ya, ini yang saya katakan tadi ya, kesehatan is not all about vegan atau plant-based. Karena banyak sekali faktor yang bisa merusak kesehatan. Jadi saya menentang kalau katakan orang vegan itu sudah sehat. Itu tidak. Vegan itu bukan berarti sama dengan sehat. Dan vegan itu sebenarnya bukan typical of diet. Kalau kita mau vegan dan makanan sehat, itu kita harus mengkonsumsi whole food plant-based diet namanya. Makanan yang tadi yang saya katakan. Colorful, sederhana, dan prosesnya kurang. Penelitian menunjukkan bahwa vegan pun kalau bisa buka Adventist Health Study itu ada, jadi mereka meneliti beberapa tipe pola makan orang dari pemakan daging sampai vegan sampai plant based. Nah, mereka melihat itu ada beberapa banyak faktor. Jadi ada faktor contoh darah tinggi, dari faktor kolesterol, dan mereka memang dapati bahwa di orang vegan itu cenderung tendensi untuk kena stroke atau kena jantung itu lebih kecil. Sekali lagi ya, saya katakan itu lebih kecil, bukan tidak terkena sama sekali. Oke, jadi saya katakan meskipun saya vegan 6 tahun, bukan berarti saya tidak akan kena cancer. Saya bisa kena cancer, tapi tendensinya mungkin itu lebih kecil dibandingkan dengan pola hidup non plant based. Seperti American Journal Society mengatakan orang yang meat eaters dan perokok kecenderungan untuk penyakit jantung itu 70%. Oke. Mereka yang vegetarian yang masih mengkonsumsi yang tanpa perokok 50%. Yang dengan perokok kena penyakit jantung 70%, tendensi ya. Dengan tanpa rokok itu 50% cenderung kena penyakit jantung. Sedangkan yang vegetarian itu sekitar 30-an atau 45% terkena penyakit jantung. Dan sedangkan yang plant-based hanya sekitar 4% saja. 4% bisa terkena. 4% itu masih bisa terkena penyakit jantung. Jadi vegan pun masih bisa terkena penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit yang lainnya. Ya, karena itu saya katakan ada banyak faktor yang lain juga yang menentukan agar supaya kita tidak mendapat sakit. Jadi itu merupakan sebuah mitos kalau saya katakan dia yang sudah vegan, dia yang sudah vegetarian, itu tidak akan kena cancer. Itu myth. Itu merupakan sebuah mitos. Tapi kalau saya katakan tendensinya lebih sedikit, ya tendensi lebih sedikit untuk terkena bisa. Tapi kalau bisa terkena, ya semua orang bisa. Katakan tadi, karena bumi kita ini telah terkutuk karena apa? Karena dosa. Dan semua orang bisa terkena akibat dosa, yaitu penyakit. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan dan gaya hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang beberapa pertemuan lagi, mungkin kita akan belajar bagaimana pola hidup
atau gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin yang pertama ini kita akan bahas soal makanan. Ya, ini memang sangat berpengaruh, tapi ada beberapa faktor yang lain lagi yang juga sangat berpengaruh. Makanya reformasi kesehatan itu bukan hanya soal makanan, tapi new start atau nutrisi, olahraga, tidur, air, dan sebagainya. Kalaupun kita mengikuti semuanya dengan baik dan kita jatuh sakit, sesuai dengan di ayat Keluaran katakan, Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Mungkin itu ya respon saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang telah menjadi turning point Saudara Daryl sendiri sehingga mengambil keputusan menjadi seorang misionaris kesehatan? Oh, misionarisnya Yes. bukan. Oke. Jadi saya sebelum menjadi misionaris kesehatan ini saya menjadi dosen. Saya dosen di salah satu akademi keperawatan yang ada. Menjadi turning point buat saya ketika saya melihat betapa banyak orang di luar sana yang pertama mereka itu mungkin kurang mengetahui akan pekabaran kesehatan ini. Begitu banyak orang, bahkan sampai keluarga saya, gaya hidup mereka, bahkan saya juga ya sebelumnya, gaya hidup mereka itu tidak sehat. Nah, dari situ saya termotivasi untuk saya keluar dari zona nyaman saya dan saya akan memberikan full time waktu semuanya, full time dengan talenta dan media yang mungkin Tuhan telah berikan kepada saya, apapun itu saya akan lakukan untuk menjangkau orang lebih banyak lagi. Mungkin itu ya salah satu poin turning point-nya. Jadi saya boleh dikatakan merasa terpanggil. Karena belas kasihan merasa terpanggil dan saya melihat bahwa come on man, dunia sudah seperti seperti kutipan Alkitab katakan tadi, semakin banyak orang melanggar akan hukum halal, semakin dunia kita ini terkutuk itu. Tapi kita sebagai orang muda, saya merasa terpanggil untuk memanggil orang-orang lebih banyak lagi untuk datang kepada Tuhan melalui pola dan gaya hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya ingin sharing sedikit. Ada salah satu teman saya di sini, Naomi Natasha. Saya tidak pernah ketemu dengan dia secara tatap muka, tapi puji Tuhan melalui pekabaran misionaris kesehatan ini, kita bisa sharing ya Naomi. Naomi ini mungkin dia bisa sharing sedikit. Dia adalah penderita cancer ya, cancer getah bening, dan dia nggak tahu bagaimana cara Tuhan mempertemukan kita bisa sharing, dan sampai saat ini dia belajar untuk mengikuti program pola hidup New Start sambil berserah kepada Tuhan ya. Mungkin Naomi bisa sharing sedikit bagaimana Tuhan bekerja melalui saya untuk bisa menjangkau sedikit saja. Terima kasih Kak Deto sebelumnya. Puji Tuhan kita bisa ketemu di sini. Suara saya kedengaran nggak Kak ya? Agak kurang kuat kayaknya. Gimana Kak? Masih sama ya? Udah paling dekat sih. Oke, mungkin bisa Kak. Oke. Halo? Halo Kak? Iya. Halo? Kurang kedengaran? Iya, kurang kedengaran soalnya. Oke, ini udah paling maksimal sih. Saya coba ya Kak ya. Oke. Shalom semua yang hadir di Zoom saat ini. Puji Tuhan bisa berkumpul di sini meskipun mungkin saya pribadi banyak belum kenal. Hanya mungkin Kak Daryl aja gitu yang baru saya kenal di sini. Tapi mungkin kedepannya biar lewat di sini kita bisa lebih saling mengenal lagi. Sorry, suaranya kecil sekali. Agak kecil ya Naomi. Iya. Halo Kak, masih kecil ya? Coba saya cari earphone ya Kak, sebentar ya. Oke. Mungkin sambil itu bisa next pertanyaan berikutnya.
Oke, Jadi bisa. kita akan dengar kesaksian dari teman saya. Bagaimana cara Tuhan bekerja melalui pelayanan saya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa umat Seventh-day Adventist susah meninggalkan makanan daging, padahal itu adalah bagian dari iman pekabaran malaikat ketiga? Apakah masalah makan daging ini mempengaruhi kebahagiaan kekal kita? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya punya data soal tersebut. Oke. Naomi, bentar ya. Mungkin masih cari signal yang tepat. Saya akan menjawab pertanyaannya ini. Oke. Saya bisa share screen? Oke. Bentar, mana ini share screen-nya? Oke, jadi kenapa? Oh, ini saya masih share screen ya? Ya, ini masih sementara share screen yang tadi. Oh, oke. Oke, saya akan share screen mengenai kenapa ya teman-teman kita atau jemaat masih kurang. Nah, ini ada data di tahun 2018. Share screen. Bentar ya. Ya, apa bisa kelihatan? Ya, data dari gereja kita ya, ini yang beragama Kristen Advent, menunjukkan bahwa ini Adventist Church Member and Their Diet 2018, tahun 2018, mereka melakukan Sorry, survei. Dad, boleh dikerasin sedikit? Oke, jadi ini Adventist Church Membership dan diet mereka. Jadi diadakan survei oleh GC, kita tahu GC ya, tahun 2018, menunjukkan bahwa hanya 5% saja dari member kita yang melakukan pola makan vegan. Sedangkan 14% itu vegetarian dan 11% itu masih mengkonsumsi ikan, dan yang paling besar adalah 32%. Mereka masih mengkonsumsi hewan daging 1 minggu 1 kali paling kurang, dan kelompok terbesar kedua itu sekitar 24% masih mengkonsumsi daging at least 2 minggu 1 kali, dan 14% itu masih mengkonsumsi daging hampir setiap hari. Jadi kalau boleh saya katakan hanya sekitar 5%. Jadi 95% dari member kita itu masih bergumul untuk melakukan pola, untuk mengikuti reformasi makanan tanpa daging. Itu hanya 5%. Sangat disayangkan. Begitu sedikit sekali. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, saya juga bertanya-tanya kenapa ya? Kenapa sangat disayangkan sekali? Sebenarnya pekabaran mengenai reformasi makanan atau kesehatan ini telah dikumandangkan di gereja kita sendiri sejak 1863. Sejak 1863 sampai tahun 2018 sekarang, yang hanya mempraktikkan pola hidup tanpa daging itu hanya 5% saja. Sangat disayangkan. Kalau ditanya kenapa, menurut jawaban saya, karena seperti kutipan yang tadi, kita tidak benar-benar tidak datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mungkin itu ya. Maksud dengan kerendahan hati seperti apa ya? Kita tidak datang kepada Tuhan dengan kebijaksanaan. Kalau kita memiliki kebijaksanaan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maksudnya kebijaksanaan adalah
orang yang bijaksana, yang wise adalah mereka mendapat pengetahuan, mereka Bible study, dan mereka melakukan akan apa yang didapatkan. Maka itu baru terjadi. Yang sangat disayangkan adalah mungkin kita telah mendapat, saya bertanya untuk yang Advent di sini, mengenai pekabaran ini, kita itu sudah setiap saat mendengar akan pekabaran ini, benar bukan? Tapi kenapa kita tidak shift? Karena menurut saya kita itu tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan dan mempraktekkan akan reformasi kesehatan ini. Dan kita ini sangat berhubungan dengan selera kita. Makanya itu tidak lepas dengan temperance sebenarnya ya. Yang membuat kita sulit adalah temperance. Nanti mungkin pembahasan berikutnya kita akan bahas mengenai temperance yang sangat berhubungan erat dengan makanan daging. Temperance itu sangat berhubungan. Karena kita tidak mau lepas dari temperance atau gaya hidup kita yang sebelum. Sama dengan kisah, kalau teman-teman tahu kisah di bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka apa? Mereka selalu mengingat akan daging yang apa? Daging di Mesir. Sampai mereka minta pada Musa, tolong berikan kami, Tuhan berikan kami daging. Karena gaya hidup kami adalah makanan daging. Kalau teman-teman baca di kisah itu, Tuhan kirim apa? Tuhan kirim angsa kan? Kentucky Fried Chicken dari surga langsung kirim karena nafsu birahi mereka, gaya hidup mereka. Bahkan mereka makan sampai apa? Sampai mati dikatakan. Sampai itu angsa, burung itu, makanan itu, daging itu sampai masuk di mulut mereka sampai mereka mati. Merupakan suatu kutukan bahkan. Karena apa? Karena selera kita. Jadi mungkin menurut saya adalah karena kita belum sungguh-sungguh datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Sehingga kita tidak shift. Buat teman-teman, kalau mau shift untuk merubah setelah acara ini, bisa kontak kita share bagaimana cara terbaik bersama dengan Tuhan, kita bisa merubah gaya hidup kita sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudari Naomi, ada yang mau disaksikan? Ya, mungkin Naomi bisa dicoba share sekarang. Sedikit. Bisa di-unmute. Ya, Naomi mungkin bisa di-unmute. Ya, baik. Selamat malam. Ya. Bagaimana? Halo? Iya. Jelas sekali. Terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Naomi. Saya asalnya dari Medan. Mungkin jauh ya. Medan, bergabung di sini. Usia saya 26 tahun. Dan sedikit menyaksikan juga kebaikan Tuhan. Mungkin lebih tepatnya cara Tuhan seperti itu ya. Saya penyintas kanker, kanker pembuluh darah stadium 3, divonis tahun lalu 2019 bulan Mei. Sebagai orang yang masih muda, reaksinya betul-betul terpukul waktu itu ya, dan butuh 2 bulan untuk bisa berdamai dengan keadaan seperti itu. Sampai akhirnya saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Di satu titik sampai saya bilang, saya betul-betul menyadari bahwa memang perjuangan untuk fight di cancer ini tidak mudah gitu, karena paradigma orang tentang cancer pasti vonis mati rata-rata. Bahkan mungkin kebanyakan kakak abang Rizky kalau ditanya tentang cancer mungkin jawabannya mati, mungkin seperti itu ya. Sama seperti saya waktu divonis, saya langsung mikir
habis semuanya, runtuh mimpi saya orang muda, saya lagi membangun karir, semuanya hancur gitu, hancur langsung seketika. Tapi kembali lagi waktu itu saya tahu bahwa bukan saya yang merencanakan hari di depan saya seperti itu. Akhirnya pada satu malam saya berdoa, saya bilang sama Tuhan saya, Tuhan, saya serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Saya percaya kalau saya ada dalam proses ini, itu seizin Tuhan. Kalau ditanya kenapa saya kena cancer, saya jujur tidak tahu gitu. Kalau dibilang pola hidup saya dulu, sebelum apa sih kok bisa masih muda kena cancer gitu. Jujur kalau mau dibilang, pola hidup saya termasuk pola hidup yang baik untuk zaman sekarang seperti itu ya. Maksudnya dari pola makan saya nggak suka makan junk food, kami keluarga nggak suka makan di luar, kami lebih suka masak di rumah. Kemudian tidur yang cukup seperti itu. Tapi memang saya masih mengkonsumsi, saya omnivora waktu itu, saya pemakan segala-galanya gitu. Apa yang bisa saya makan ya saya masukin aja. Saya nggak ngerti waktu itu minimnya makan itu apa sih sebenarnya, yang penting saya lapar, saya makan, saya masukin gitu. Itu seperti itu waktu itu. Jadi saya betul-betul berserah gitu ya. Teman-teman saya bilang, Tuhan ini masalah saya serahkan ke dalam tangan-Mu, dengan kekuatan saya tidak mampu, sangat tidak mampu melewati proses ini seperti itu. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu seperti itu. Sampai akhirnya di malam itu ada sebuah kejadian spiritual yang sangat masih saya ingat sampai detik ini, yang betul-betul sangat menguatkan saya sehingga saya bisa berjalan sampai hampir sudah 1 tahun berlalu gitu. Intinya Tuhan bilang di situ secara pribadi, secara audible saya, bahwa taat saja gitu, taat saja dengan perintahku, nanti lihat apa yang bisa aku lakukan, lihat cara aku bekerja begitu. Waktu itu saya tidak mengerti apa gitu, tapi ya sudah, saya bertanya, saya juga nggak paham gitu ya. Udah Tuhan, udah bisa saya tidur gitu. Ya udah saya jalani hari-hari. Memang dengan tidak mudah gitu ya. Tapi setiap hari ada saja cara Tuhan membawa saya untuk mengenal rencana Tuhan. Sampai akhirnya saya waktu itu entah gimana caranya bisa ikut sebuah seminar kesehatan. Kalau mungkin di sini kenal dengan oleh Malu, mungkin saya datang ke seminar itu, entah gimana kayak ada suara di hati saya yang menggerakkan untuk harus datang, harus dengar apa yang mereka sampaikan gitu. Dan waktu itu hari Minggu saya datang dan saya dengar bahwa sesuai dengan Alkitab, kemudian kanker itu bisa dikalahkan dengan perubahan pola hidup seperti itu intinya. Akhirnya saya di situ menguatkan iman, walaupun setelah itu saya menjalani kemo tetap masih makan ikan ya, tapi saya sudah stop untuk makan ayam, makan daging, makan telur, saya sudah stop semua. Persepsi orang kalau kemo itu harus makan telur 10 butir putihnya setiap hari, kalau tidak leukosidnya seperti ini gitu ya. Tapi puji Tuhan 12 kali saya kemoterapi, hasil darah saya bagus, saya tidak pernah transfusi, leukosit saya bagus. Jadi benar-benar saya juga speechless gitu, wow gitu ya. Tapi saat itu saya masih makan ikan gitu. Sampai akhirnya kemudian saya dipertemukan lagi, saya nggak ngerti gimana caranya waktu itu ya, bisa ketemu Kak Deto. Saya cuma iseng-iseng di Instagram gitu ya, buka kita kan kalau lihat Instagram buka di sini bisa follow ini, tahu feed-nya, baca story-nya, terus bisa tanya-tanya DM segala macam gitu. Akhirnya coba DM, terus saya tertarik dengan salah satu buku Kak Deto waktu itu. Terus saya beli waktu itu, dan saya mulai baca. Di situ baru saya nggak ngerti ya, mungkin Tuhan buka kali pikiran atau gimana. Itulah awal saya untuk semakin mencari tahu gitu. Ternyata kanker yang saya peroleh ini ada perubahan pola hidup yang salah. Ada persepsi yang mau Tuhan pulihkan gitu dari mungkin persepsi saya yang lama, dari cara hidup saya yang lama seperti itu. Sampai akhirnya setelah saya baca buku itu, saya selesai kemoterapi, akhir Februari atau Maret saya lupa tahun ini, saya putuskan untuk menjadi vegan gitu.
sampai saat itu, tidak dengan berat hati, tidak, tapi setelah saya juga membaca secara ilmiah, saya belajar Alkitab juga dibantu Kak Deto, pikiran saya juga semakin terbuka gitu. Saya jujur speechless dengan cara Tuhan, secara Kak Deto bukan saudara kandung saya, kita tidak punya hubungan darah, kita tidak pernah kenal sebelumnya, tapi entah gimana cara Tuhan membawa saya kepada seorang Kak Darel Tobias. Itulah cara Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Thank you. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, apa beda plant-based, vegan, vegetarian, dan flexitarian? Terus ada pertanyaan yang mengikuti, yang manakah kelompok yang benar-benar bisa melihat kedatangan Yesus? Sebab yang vegan cuma 5%. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, vegan, vegetarian, plant-based. Sebentar, saya akan tunjukkan gambarnya mungkin ya. Oh, ini. Ya, saya share screen dulu ya. Nah, apa bisa kelihatan? Mungkin tidak terlalu bisa zoom nggak? Oke. Nah, ini komparasi antara vegan, plant-based, vegetarian, dan pemakan daging. Oke. Kalau vegan itu tidak makan daging hewani. Kalau plant-based sama juga tidak makan hewani. Kalau vegetarian sama juga tidak makan makanan hewani. Kalau pemakan daging tentunya makan. Kalau memakan gelatin, nah gelatin vegan itu tidak, plant-based juga tidak, vegetarian mungkin dia mengkonsumsi gelatin. Gelatin kita tahu ya, itu di permen biasanya banyak gelatin. Mengkonsumsi susu hewan, kalau vegan tidak, plant-based juga tidak, vegetarian ya ada orang vegetarian, lacto-vegetarian itu mengkonsumsi susu sapi. Mengkonsumsi telur, kalau vegan tidak, plant-based juga tidak. Kalau vegetarian konsumsi. Mengkonsumsi madu, vegan tidak, plant-based ya tidak, vegetarian mereka konsumsi. Mengkonsumsi sesuatu dari produk hewan, contoh minyak ikan dan sebagainya. Kalau vegan tidak, plant-based tidak, vegetarian iya. Menggunakan bahan dari kulit. Nah, kalau vegan mereka tidak menggunakan bahan dari kulit, contoh ya sepatu kulit, tas dari kulit, ban dan sebagainya. Kalau plant-based mereka bisa menggunakan bahan dari kulit. Vegetarian sama juga. Menggunakan bahan dari kain wol, vegan tidak, plant-based iya. Menggunakan bahan kain dari sutra, vegan tidak, plant-based iya, vegetarian iya. Menggunakan produk-produk kosmetik kecantikan yang melibatkan tes terhadap hewan atau mengandung bahan dari hewan, vegan tidak, plant-based mereka bisa menggunakan, dan vegetarian bisa. Poinnya di sini sebenarnya adalah vegan ini berdasarkan terms aslinya itu merupakan gaya hidup seseorang yang tidak sama sekali mau mengeksploitasi hewan dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk hiburan,
contoh sirkus hewan, mereka vegan itu menolak. Jadi vegan itu gaya hidup yang bukan hanya soal makanan saja. Nah, sedangkan plant-based lebih kepada faktor kesehatan. Ya, sekali lagi saya katakan. Jadi plant-based itu merupakan diet lebih kepada kesehatan. Mereka melihat ini tidak sehat, ya, tapi hanya makanan saja. Sedangkan untuk kehidupan yang lainnya, orang plant-based mereka tidak pengaruh dengan mereka menggunakan sepatu dari kulit hewan, ya, dari tas dari kulit, kain dari kain hewan. Mereka itu bebas saja. Tapi vegan itu mereka sangat strict untuk tidak menggunakan produk hewan dalam bentuk apapun. Jadi itu perbedaan dasarnya antara vegan dan plant-based. Vegetarian juga sama. Vegetarian itu lebih ke diet makanan, sedangkan vegan lebih ke gaya hidup. Jadi sebenarnya terms yang biasa digunakan kalau terms untuk pola hidup sehat, biasanya kita gunakan whole food plant-based atau bahasa Indonesianya makanan nabati yang utuh. Nah, itu tanpa proses food. Biasanya contoh perbedaan proses food dan non proses seperti kentang, ya, kentang potato chips atau Citato. Sorry saya sebut merek seperti itu, Citato. Kalau kita lihat ingredients-nya begitu banyak ingredients-nya di situ, bahan-bahan kimia, micin dan sebagainya. Sedangkan kalau whole food plant-based mereka tidak akan konsumsi itu. Mereka lebih prefer kepada utuh. Maksudnya utuh adalah kentang rebus, kentang hanya panggang, prosesnya lebih sederhana lah. Prosesnya lebih sederhana. Dan biasa orang yang whole food plant-based itu juga tidak mau mengkonsumsi yang makanan-makanan transisi. Contoh seperti daging-daging bohongan. Nah, biasa daging bohongan itu kita sebut makanan transisi. Transisi artinya hanya orang dari pemakan daging, tiba-tiba sudah tidak mau makan daging, ada perlu transisi. Nah, biasa dia makan daging-daging bohongan. Itu bukan makanan seterusnya sebenarnya. Itu hanya transisi saja. Ketika dia sudah terbiasa dengan makanan dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, dia itu akan tinggalkan makanan transisi food itu dan beralih ke whole food plant-based. Jadi yang lebih sehat adalah itu. Whole food plant-based, ya. Nah, sedangkan tapi kalau kita mau pola hidup vegan, sekali lagi ya, vegan itu kita bisa sehat lewat makanan ataupun kita memilih vegan junk food atau vegan yang tidak sehat. Contoh Oreo itu sebenarnya vegan, tapi mungkin tidak sehat karena komposisinya terlalu banyak kandungan-kandungan kimia dan sebagainya. Nah, sedangkan flexitarian adalah mereka yang memilih hidup lebih fleksibel. Fleksibel artinya kalau tidak ada ikan, ya dia tidak akan cari ikan. Tapi kalau ada ikan, nah baru dia makan ikan. Jadi fleksibel. Tidak ada mungkin 2 minggu sekali atau jadi dia tidak mau, kalau orang Manado katakan tidak mau maniso begitu, orang mau cari-cari ikan atau cari daging. Tidak mau terlalu agresif untuk makan ikan. Hanya ada saja baru dia makan. Itu flexitarian, fleksibel. Biasanya mereka itu transisi untuk ke vegan, mereka biasa fleksibel aja. Ketika tidak ada, tidak perlu cari. Ketika ada, ya dimakan. Itu flexitarian, fleksibel. Baru pertanyaan yang berikutnya apa tadi? Oke. Yang manakah kelompok yang benar-benar bisa melihat kedatangan Yesus? Sebab yang vegan cuma 5%. Ya. Sebenarnya menurut saya pribadi, vegan tidak berhubungan dengan kelompok untuk melihat kedatangan Yesus. Menurut saya pribadi ya, nanti bisa mungkin sharing lagi. Yang melihat kedatangan Yesus menurut saya itu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal.
supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, menurut saya, itulah yang akan melihat Yesus, yang akan datang dan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan yang vegan atau tidak vegan. Tapi kalau pertanyaan di surga kita vegan, saya yakin di surga kita akan vegan. Karena makanan sebelum jatuh di dalam dosa adalah vegan. Atau makanan tanpa mengeksploitasi hewan gitu ya kan. Kenapa hewan dieksploitasi? Karena akibat dari dosa. Karena kita manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan mengizinkan kita untuk mengkonsumsi hewan dan bahkan untuk menutupi tubuh kita dari kulit binatang ya, dari hewan. Itu karena dosa. Kalau dosa tidak ada, hewan itu kita tidak akan konsumsi dan hewan itu kita tidak akan gunakan gitu. Dan kalau kita masuk surga nanti, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan makan hewan lagi, karena kita akan kembali lagi di Kejadian 1 ayat 29 di mana menuliskan makanan yang diciptakan Tuhan yang benar-benar makanan adalah biji-bijian dan buah-buahan. Sayur-sayuran itu sebenarnya bukan makanan kita juga. Sayur-sayuran adalah makanan dari binatang. Ya kan, kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan Tuhan menciptakan dedaunan, tumbuhan untuk hewan makan. Kalau kita makanan kita yang asli, original food manusia adalah buah dan biji-bijian dan buah-buahan. Makanya setiap buah itu pasti colorful, pasti berwarna. Karena supaya apa? Supaya ketika orang melihat, kita ada daya tarik untuk memakannya. Kenapa sayur itu pahit? Ya karena sebenarnya itu bukan makanan kita. Bukan makanan kita. Ketika kita makan terasa pahit, nggak enak. Ya kan? Itu menurut saya merupakan kutukan karena kita telah jatuh dalam dosa. Ya, daun itu berubah menjadi, kenapa juga kita memerlukan untuk makan daun? Karena Tuhan ciptakan juga ada obat-obatan di dalam daun. Jadi karena dunia telah jatuh dalam dosa, kita sudah rusak moral, sudah sakit penyakit, kita perlu makan makanan yang original, buah, biji, dan juga ada obat-obatan. Itu terdapat di dalam daun. Makanya daun itu kita perlu konsumsi karena di situ juga mengandung mineral dan juga obat. Kalau kita sudah di surga, sudah dipulihkan lagi, tidak perlu lagi akan makan sayur. Kita akan makan buah-buahan saja. Nah, mungkin itu saja jawabannya. Ya, terima kasih Saudara Daryl Togas. Pertanyaannya sudah selesai dan pada saat ini untuk closing statement saya berikan kesempatan kepada Saudara Daryl Togas jika memiliki closing statement untuk pembahasan pada sore hari ini. Oke, closing statement saya adalah kalau kita mau sehat, itu vegan itu tidak cukup atau makanan tanpa daging itu tidak cukup. Kita harus holistik. Atau ada di dalam buku Ministry of Healing, saya tidak catat di sini, bahwa holistik itu adalah apa? New Start, nutrisi. Nah, nutrisi yang kita telah pelajari ini, saya merekomendasikan untuk kita mengikuti nutrisi makanan nabati yang utuh, atau plant-based diet, atau bahasa yang lainnya yang mungkin kita pahami adalah vegan. Nutrisi, exercise, olahraga, baru tidur yang cukup, baru pertarakan, kita bertarak, baru sinar matahari, baru percaya kepada Tuhan. Jadi sehat itu merupakan sebuah holistik secara keseluruhan. Dan kenapa kita perlu sehat di dunia? Karena kita merupakan investasi yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita sakit-sakitan, cara pandang kita atau kita mau melayani itu lebih terbatas lagi. Ada sebuah statement dikatakan di dalam buku Ellen G. White, kenapa Daniel dan kawan-kawan mendapat makanan, mereka memilih makanan
nabati yang utuh, bukan karena mereka tahu di dalam makanan itu mengandung, kalau makanan hewan itu mengandung kolesterol, mereka belum mengetahui akan hal itu. Mereka belum mengetahui akan kanker dan sebagainya. Tetapi karena mereka ingin menyembah Yesus itu lebih clear lagi, lebih terbuka akan pikirannya. Karena mungkin nanti kita akan bahas mengenai pengaruh dari frontal lobe ini, bagaimana cara Tuhan bekerja atau berkomunikasi dengan kita melalui otak kita. Dan itu sangat berhubungan erat dengan kesehatan kita. Jadi marilah kita mengikuti pola hidup sehat secara seutuhnya, keseluruhan. Sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan Saudara Daryl untuk doa tutup. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu baru share tentang pekabaran melalui kesehatan, terlebih khusus melalui makanan hewani. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau selalu memberi amaran kepada kami melalui nabi-nabi-Mu untuk kesejahteraan kami ya Tuhan, untuk pelayanan dan kebaikan kami. Dan pada saat ini kami baru saja mendengar bahwa mungkin selama ini gaya hidup kami tidak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu melalui apa yang kami makan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia yang lemah, yang butuh kekuatan dari Engkau. Apabila ya Tuhan pekabaran ini benar-benar dapat menyadari kami bahwa dengan pekabaran ini kami dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dengan pekabaran ini kami dapat mengasihi Engkau lebih optimal lagi. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan agar supaya dapat menjadi orang yang bijaksana untuk mempraktekkan akan pekabaran ini ya Tuhan. Bukakan akan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar supaya kami bisa mempraktekkan akan pola hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati untuk semua teman-teman yang menyaksikan akan sharing ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati apabila ada yang sakit dalam pergumulan. Kami mendoakan khusus untuk Naomi juga dalam pergumulannya menghadapi cancer. Kiranya Engkau berikan kesembuhan dari surga apabila Engkau menghendakinya Tuhan. Dan kiranya Engkau dapat memberikan terang dari surga kepada dia agar supaya dia dapat menerangi juga orang-orang di sekitarnya. Memberkati untuk God's Word Ministry ini, kiranya dengan pelayanan ini dapat menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain di zaman akhir ini ya Tuhan, yang dimana kami tahu dunia ini semakin merosot lagi. Terima kasih, memberkati akan pelayanan kami masing-masing setelah acara ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terpujilah nama Tuhan, oleh karena pada sore hari ini telah menggunakan saudara kita, Daryl Toges, sebagai penyambung lidahnya untuk berbicara mengenai pekabaran dalam kesehatan. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, untuk pembelajaran kita ke depan akan membahas seputar kesehatan beberapa minggu ke depan, jadi dipastikan supaya kita semua bisa bergabung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan jika ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengunjungi dan mengirimkannya di sosial media God's Word Ministry. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan telah bergabung, dan Tuhan terus menyertai. Amin. Feel quite sure if I did my best, I could maybe
to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you'll hear him say, "Well done." Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember his face? Will you look back and realize you sensed his love more than you did before? I'd pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment